Kalau kita menengok peta Indonesia, terlihat jelas bahwa negara kita terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keunikan geografis ini tidak hanya membuat Indonesia berbeda dari negara lain, tetapi juga menjadi dasar penting bagi strategi negara. Dan kali ini saya akan membahas tentang geopolitik dan prinsip kepulauan di Indonesia. Materi ini penting karena menjelaskan bagaimana Indonesia memanfaatkan kondisi geografisnya untuk menjaga kedaulatan, memperkuat persatuan, dan menghadapi tantangan di tingkat regional maupun global. Dengan memahami geopolitik dan prinsip kepulauan, kita bisa melihat bagaimana laut dan pulau Indonesia menjadi strategi negara dalam berbagai aspek kehidupan. Kita mulai dari kata geopolitik itu sendiri. Kalau kita pecah menjadi dua, geo artinya bumi. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kondisi wilayah, misalnya daratan, laut, gunung, iklim, sumber daya, sampai posisi negara di peta. Dan politik berarti kekuasaan, yaitu bagaimana negara mengelola pemerintahannya, membuat kebijakan, menjaga pertahanan, dan menjalankan diplomasi. Kalau digabung, geopolitik adalah cara sebuah negara memanfaatkan kondisi geografisnya untuk membangun kekuatan, menjaga kepentingan nasional, dan menentukan arah kebijakan. Jadi, bukan cuma soal peta atau wilayah, tapi bagaimana wilayah itu bisa menjadi strategi bagi negara. Beberapa ahli punya pandangan masing-masing. Pertama, Friedrich Ratzel. Dia melihat negara seperti organisme hidup yang terus berkembang dan membutuhkan ruang untuk hidup, yang disebut Lebensraum. Jadi, posisi geografis dan sumber daya suatu negara itu menentukan seberapa kuat negara tersebut. Yang kedua ada Rudolf Kjellén. Menurut Rudolf, negara adalah kesatuan politik yang punya wilayah, penduduk, dan kekuasaan. Yang menarik, hubungan negara dengan ruang geografisnya akan menentukan strategi politik dan keamanan negara itu. Yang ketiga ada Karl Haushofer. Haushofer menekankan geopolitik sebagai seni memimpin negara. Dia bilang negara harus memanfaatkan faktor geografisnya, politik, dan ekonomi untuk strategi pertahanan sekaligus meningkatkan pengaruh di dunia internasional. Kalau disimpulkan, geopolitik itu kombinasi antara faktor geografis, politik, dan strategi. Tujuannya jelas, menjaga kedaulatan, memperkuat negara, dan memaksimalkan posisi negara di panggung internasional. Jadi, geopolitik bukan cuma teori, tapi juga panduan bagaimana negara bertindak di dunia nyata. Kenapa geopolitik penting? Yang pertama, untuk menjaga kedaulatan dan batas negara. Kedua, mengontrol sumber daya alam. Ketiga, mengatur keamanan laut dan udara. Keempat, menentukan arah kebijakan luar negeri. Kelima, menyatukan wilayah yang luas dan beragam. Keenam, mengoptimalkan posisi Indonesia di jalur perdagangan dunia. Pada saat Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia belum memiliki aturan domestik terkait wilayah maritimnya, sehingga masih mengadopsi aturan dari kolonial Belanda, yakni mengikuti aturan Territorialisation Maritime Keringan Ordonnantie atau TZMKO tahun 1939. TZMKO mengatur bahwa lebar maksimal laut teritorial yang dapat dimiliki Hindia Belanda adalah 3 mil laut atau 5,5 km di setiap pulaunya. Tentu saja hal ini menyebabkan adanya laut bebas di antara laut teritorial Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Ini bisa berbahaya bagi negara karena kapal-kapal dari negara lain yang tidak bersahabat bisa mengancam kedaulatan negara. Oleh karena itu, Indonesia berupaya untuk mengubah sistem hukum internasional yang ada saat itu. Bottor Kusumaatmadja menemukan putusan Mahkamah Internasional untuk kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case. Terdapat satu elemen dari dalam kasus tersebut, yaitu diterimanya praktik Norwegia yang menerapkan garis pangkal lurus atau strike baselines untuk menutup pulau-pulau kecil yang berlokasi di hadapan pantainya. Akhirnya, elemen tersebut juga diupayakan untuk diterapkan di Indonesia. Dan pada tanggal 13 Desember 1957, usulan tersebut akhirnya dideklarasikan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Deklarasi tersebut menjadikan tidak adanya laut bebas di antara teritori perairan Indonesia seperti yang terjadi sebelumnya.
Dan Indonesia menjamin kedamaian bagi kapal-kapal asing yang melintas asalkan tidak bertentangan dan mengganggu kedaulatan negara. Deklarasi Juanda tersebut segera disusun dengan suatu peraturan perundang-undangan domestik Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Namun demikian, perjuangan jauh dari kata selesai. Deklarasi dari Indonesia tersebut tidak serta-merta diterima masyarakat internasional. Negara-negara maritim besar yang sudah biasa menggunakan laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia sebagai jalur pelayaran angkatan lautnya segera menentang deklarasi Juanda. Lalu dimulailah kisah panjang perjuangan diplomasi Indonesia semenjak Konferensi Hukum Laut PBB 1 di Jenewa 1958. Konferensi Hukum Laut PBB 2 1960 dan Konferensi Hukum Laut PBB 3 1973 sampai 1982. Perjuangan ini dilakukan untuk memperjuangkan diterimanya prinsip deklarasi Juanda yang kemudian dikenal dengan istilah prinsip negara kepulauan oleh masyarakat Indonesia. Dalam Konferensi Hukum Laut PBB 3, Indonesia mengajak negara-negara yang sepemikiran dengan Indonesia dan negara-negara yang bentuk geografisnya serupa dengan Indonesia, seperti Filipina, Fiji, Mauritius, dan Papua Nugini, untuk bersama-sama berjuang hingga diterimanya prinsip negara kepulauan dalam UNCLOS 1982. Membuat Indonesia resmi diakui sebagai negara kepulauan atau archipelagic state pertama di dunia. Pada tahun 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS menetapkan seperangkat aturan mengenai pembagian wilayah laut. Menurut aturan ini, suatu negara memiliki kendali atas dasar laut dan kapal-kapal yang berlayar di permukaan laut dalam wilayah yang membentang hingga 12 mil laut, sekitar 22 km dari garis pantainya. Wilayah ini disebut laut teritorial dan secara garis besar fungsinya mirip dengan perbatasan darat. Jika meluas melewati batas 12 mil laut dan mencapai hingga 200 mil laut sekitar 370 km dari pantai, maka berada di zona ekonomi eksklusif atau Z. Di wilayah ini, suatu negara memiliki hak-hak berikut. Yang pertama adalah hak mengelola dan mengeksplorasi sumber daya alam di dasar laut. Yang kedua, hak mengatur jalur pelayaran internasional. Namun, negara tidak memiliki kendali atas kapal-kapal di permukaan laut karena perairan ini secara hukum tetap merupakan perairan internasional. Sejak itu, Indonesia memiliki landasan geopolitik laut yang kuat. Laut bukan lagi batas yang memisahkan, tapi menghubungkan ribuan pulau menjadi satu kesatuan geopolitik, memastikan kedaulatan, keamanan, dan pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan bangsa. Setelah deklarasi Juanda dan perjuangan diplomasi internasional, muncullah asas archipelagos atau prinsip kepulauan sebagai dasar hukum dan geopolitik Indonesia. Asas ini menekankan beberapa hal penting. Yang pertama, kesatuan wilayah. Semua pulau dan laut diantaranya merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh. Laut bukan batas yang memisahkan, tetapi penghubung antar pulau. Yang kedua ada kedaulatan penuh negara. Indonesia memiliki hak kedaulatan penuh atas seluruh wilayah kepulauan, baik darat, laut maupun udara, termasuk hak mengelola sumber daya laut dan mengatur jadwal pelayaran. Ketiga, pengakuan internasional. Melalui UNCLOS 1982, dunia mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelagic state pertama, memberi dasar hukum internasional untuk wilayah laut, Z, dan pengelolaan sumber daya laut. Keempat, laut sebagai penghubung. Laut di antara pulau-pulau menjadi jalan transportasi, komunikasi, dan perdagangan, bukan pemisah, menunjukkan bahwa geopolitik laut Indonesia memperkuat persatuan nasional dan strategi ekonomi. Lalu, makna asas archipelagos bagi Indonesia. Yang pertama, menjamin keutuhan wilayah kepulauan secara hukum dan politik. Yang kedua, menjadi dasar pertahanan maritim, memastikan keamanan jalur perairan.
Dan ketiga, memberikan landasan pengelolaan sumber daya laut untuk kesejahteraan rakyat. Keempat, menjadi fondasi bagi wawasan Nusantara. Karena prinsip ini menekankan kesatuan wilayah, laut sebagai penghubung, dan kedaulatan yang harus dijaga. Wawasan Nusantara adalah pandangan atau cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan geografisnya yang mencakup Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, suku, bahasa, dan budaya yang berbeda. Fungsi wawasan Nusantara itu sebagai geopolitik dan geostrategi Indonesia, menyatukan seluruh aspek kehidupan nasional seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Wawasan Nusantara dibangun atas 3 unsur utama yang saling terkait: wadah, isi, dan tata laku. Wadah adalah ruang fisik dan geografis tempat seluruh kehidupan bangsa berlangsung. Seperti wilayah darat. Wilayah darat ini termasuk pulau-pulau, pegunungan, lembah, hutan, dan perkotaan. Dan wilayah laut, seperti laut teritorial, selat, perairan pedalaman yang menjadi penghubung antar pulau. Lalu ada wilayah udara, ruang udara di atas daratan dan lautan. Dan ada penduduk, semua rakyat yang tinggal di wilayah tersebut menjadi bagian integral dari wadah. Maknanya, wadah adalah kerangka dasar. Tanpa pemahaman tentang wadah, sulit bagi bangsa untuk menyatukan wilayah, menjaga kedaulatan, dan mengelola sumber daya alam. Isi adalah unsur yang berada di dalam wadah, yaitu semua tujuan nasional, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya. Tujuan nasional yaitu melindungi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial. Kehidupan politik seperti pemerintahan, kebijakan publik, pertahanan, dan diplomasi. Kehidupan ekonomi, sumber daya alam, perdagangan, industri, dan infrastruktur. Kehidupan sosial budaya, tradisi, agama, bahasa, dan nilai-nilai yang menyatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Isi ini menentukan isi dari wadah fisik. Artinya, wilayah saja tidak cukup kalau tidak ada kehidupan sosial, politik, ekonomi yang berjalan harmonis. Tata laku adalah cara bangsa bertindak dalam wadah dan isi, mencakup sikap mental, perilaku sosial, kebijakan nasional, diplomasi, dan pertahanan. Sikap mental itu seperti kesadaran persatuan, cinta tanah air, kepatuhan hukum, semangat kebangsaan. Tata kelakuan sosial yaitu hormat dan menghormati antar warga, kerjasama antar daerah, dan menjaga harmoni sosial. Kebijakan nasional yaitu strategi pembangunan, pertahanan, keamanan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Lalu ada diplomasi dan pertahanan, yaitu kerjasama internasional, pertahanan kedaulatan, jalur pelayaran, dan Tata laku ini menjembati wadah dan isi dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Lalu ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara terbagi menjadi 2, yaitu tujuan internal dan tujuan eksternal. Tujuan internalnya yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Dan tujuan eksternalnya memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional dan menjamin keamanan wilayah dari ancaman luar. Manfaat, geopolitik, dan wawasan Nusantara di Indonesia, yaitu pengakuan internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan diakui dunia internasional. Yang kedua, potensi sumber daya. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya besar untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketiga, keutuhan wilayah. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang dipertahankan oleh bangsa. Yang keempat, integrasi nasional.
Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional, menyatukan seluruh pulau, laut, dan rakyat dalam satu kesatuan politik, sosial, dan budaya. Tantangan geopolitik di Indonesia. Pertama, pencurian ikan dan pelanggaran wilayah laut. Banyak kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, mengancam sumber daya laut dan kedaulatan rakyat. Kedua, konflik di Laut Cina Selatan. Sengketa klaim wilayah laut antara beberapa negara memengaruhi keamanan regional dan jalur perdagangan internasional yang penting bagi Indonesia. Ketiga, perbatasan darat dan laut yang belum tuntas. Beberapa batas wilayah dengan negara tetangga masih belum disepakati sepenuhnya, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Dan keempat, ada ancaman separatisme. Masih ada kelompok tertentu yang berupaya memisahkan diri dari NKRI yang dapat mengganggu persatuan dan stabilitas nasional. Yang kelima, ada kerusakan lingkungan laut dan pesisir. Overfishing, polusi, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut dan sumber daya pesisir yang vital bagi masyarakat. Baiklah, kesimpulan dari video ini adalah Indonesia mengandalkan geopolitik dan prinsip kepulauan untuk menjaga kedaulatan, menyatukan wilayah, memanfaatkan sumber daya laut, dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan pemahaman ini, Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, sambil tetap menjaga kemajuan nasional.